Pemerintah mengklaim harga beberapa komoditas bahan pangan pokok mengalami penurunan saat memasuki bulan Ramadan. Selain harga, pemerintah juga memastikan stok cadangan beras pemerintah aman saat memasuki bulan puasa. Pemerintah mengklaim harga bahan pangan pokok saat Ramadan sedikit menurun dibanding pekan-pekan sebelumnya. Selain harga, pemerintah juga memastikan stok bahan pangan khususnya beras masih mencukupi. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, cadangan beras pemerintah di Bulog hingga saat ini mencapai 1,1 juta ton dan diperkirakan akan bertambah saat panen raya di bulan Maret dan April ini. Sementara itu, pemerintah mencatat harga beras medium rata-rata nasional saat ini berada di kisaran Rp14.310 per kilogram dan beras premium Rp16.420 per kilogram. Kalau kita lihat dari pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah, Bulog pegang stok GDP sebesar 1.131.885 ton dan stok komersial 14.559. Pengadaan beras dari dalam negeri, dari luar negeri masih ada on the way 614.720. Kemudian juga Bulog sudah menyalurkan stabilisasi pangan atau SPHP. Meski demikian, pemerintah mengakui terdapat beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan, seperti daging ayam, telur ayam ras, serta komoditas cabai seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Memasuki pekan pertama bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pangan seperti daging sapi, daging ayam, telur terpantau mengalami kenaikan harga. Para pedagang mengaku kenaikan harga ini membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Memasuki minggu pertama di bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan, menyusul meningkatnya permintaan masyarakat. Di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, kenaikan harga paling signifikan terjadi pada harga daging sapi, yang semula berada di harga Rp130.000 per kilogram, kini menyentuh harga Rp150.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga daging sapi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Ya, munggah ya. Munggah harga 15 jual. Waktu munggah aja tanggal berapa itu? Tanggal 2 ya, Pak? Ya, sebelum puasa aja ya munggah. RSM mah ada aja, cuman ada yang nggak jadi, kayak kadang-kadang nggak gitu aja, biasa. Kalau yang belanja begitu, kadang-kadang nggak cukup duit, pulang lagi, ntar nggak cukup, kayak gitu ya. Selain daging sapi, harga daging ayam dan telur ayam pun ikut mengalami kenaikan harga. Daging ayam per kilogram dibanderol dengan harga Rp40.000 per ekor, yang semula hanya Rp35.000 per ekor. Sementara telur ayam menyentuh harga Rp32.000 dari semula Rp26.000 per kilogramnya. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai dan tomat. Tomat jadi berapa harga, Bang? 30. Dari sebelumnya? Paling minimal 15.000. Jadi 2 kali lipat lagi ya? Iya. Cabai lagi 80. 80. Sebelumnya? Paling 50, 60. Iya. Tapi kalau pelanggan responnya gimana, Bang? Ya itu seret. Satu buat belanja doang. Keuntungannya nggak ada, habis buat belanja lagi. Karena dulu? Iya, kebanyakan sih ngeluh. Para pedagang memprediksi harga bahan pangan ini akan terus mengalami kenaikan, terutama saat menjelang Lebaran. Sementara itu, Badan Pangan Nasional memastikan bahwa ketercukupan stok beras nasional hingga saat ini sangat aman dan terpenuhi. Terlebih lagi di bulan Maret ini sejumlah daerah telah melakukan panen raya. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency, Arief Prasetyo Adi, memastikan pasokan beras mencukupi bagi masyarakat di bulan suci Ramadan ini, di mana Bappenas meminta Bulog menyuplai beras untuk memenuhi pasar terus dilakukan. Bappenas optimis suplai yang akan meningkat seiring dengan tibanya panen raya mendatang akan mengoreksi permintaan dan harga beras di pasaran. Kepala Bappenas juga mengungkapkan
bahwa program beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP akan terus diakselerasikan agar dapat memastikan distribusi beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat dapat kembali normal di pasar-pasar. Presiden memerintahkan pagi ini semuanya tolong dikonvert ke 5 kilo, kirim ke modern market, kirim ke pasar tradisional 5 kilo. Jadi ini teman-teman nanti akan bantu saya, teman-teman pedagang Cipinang. Ini kan sahabat saya semua di Cipinang. Kemudian yang komersial sudah disiapkan 200.000 ton. Khusus untuk Jakarta, permintaan dari Pak Gubernur DKI Jakarta dan Dirut Food Station diberikan 50.000 ton, ya. Itu nanti silahkan Pak Pamri Hadi, ya, Pak Dirut bersama teman-teman ini menyiapkan yang beras komersial untuk dikirimkan seluruh modern market yang ada di Jabodetabek. Kementerian Pertanian siap menggenjot produksi beras untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri, di mana Kementerian Pertanian saat ini tengah melakukan refocusing anggaran khusus untuk meningkatkan produksi padi dan jagung pada 2024 dengan jumlah anggaran 7,74 triliun rupiah. Pemerintah terus menggelontorkan produksi beras untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Melalui Kementerian Pertanian, upaya refocusing anggaran khusus untuk meningkatkan produksi padi dan jagung pada tahun 2024 telah disiapkan dengan jumlah anggaran sebesar 7,74 triliun rupiah. Dalam agenda rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian di DPR RI Senayan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa produksi beras nasional turun pada tahun 2023. Di mana mengutip data BPS, produksi beras disebut turun dari 31,54 juta ton pada tahun 2022 menjadi 31,1 juta ton di tahun 2023. Sebagai antisipasi berlanjutnya fenomena penurunan produksi beras pada tahun 2024, Kementerian Pertanian berupaya melakukan peningkatan produksi sebesar 31 juta ton padi atau beras termasuk jagung. Ditargetkan produksi beras tahun 2024 bisa mencapai 30 juta ton dengan refocusing anggaran sebanyak 7,74 triliun rupiah yang digelontorkan. Untuk itu, beras tahun 2024 ditargetkan sebesar 32 juta ton. Refocusing anggaran ini tidak mengubah total pagu dan komposisi anggaran per program Kementerian Pertanian. Di sisi lain, Menteri Pertanian ini juga menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan produksi jagung 16,6 juta ton pada tahun 2024. Sejumlah komoditas lainnya adalah kedelai 300.000 ton, aneka cabai 3 juta ton, bawang merah 1,74 juta ton, bawang putih 46.000 ton, daging sapi sebesar 44,44 ribu ton, serta daging ayam 4 juta ton. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan alasan sejumlah bahan pangan terus mengalami kenaikan di bulan suci Ramadan 2024 ini, di mana sejumlah bahan pangan diantaranya beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam hingga cabai dan bawang putih terus naik harganya. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kenaikan harga pangan selama ini lebih dikarenakan adanya pergeseran musim tanam dan panen akibat dampak El Nino, di mana menurut Zulkifli Hasan, kondisi El Nino menyebabkan penurunan jumlah produksi beras Januari hingga Maret sebesar 2,8 juta ton. Akibatnya harga gabah naik menembus Rp8.000 per kilogram di tingkat penggilingan. Selain itu, kenaikan harga beras juga terjadi akibat penutupan ekspor beras yang dilakukan oleh India. Berdasarkan pantauan harga di SP2KP per 8 Maret 2024, terdapat beberapa komoditas yang perlu kita waspadai, di mana tercatat harga rata-rata nasional menunjukkan tren kenaikan atau telah di atas harga eceran tertinggi, yakni beras, minyak goreng, minyak goreng curah, gula pasir, telur ayam ras, dan cabai.